Oke, soal nomor 20. Oke, gas melon. Oke, bentar. Apa ya? Oren. Oke. Ini adalah apa sih? Medan listrik. Oke, pakai cara cepat aja ya. Jadi ada jenis soal yang mencari gaya gravitasi, medan listrik, gaya listrik atau gaya kolom di mana titiknya 0. Itu rumusnya langsung aja. Jadi kalau atau teorinya dulu ya. Jadi kalau ada muatan A, muatan B, misal ya, positif, berarti titik nolnya pasti di antara. Di sini titik 0. Ini namanya titik 0. Masih di antara. Kalau muatannya sejenis itu pasti titik nolnya baik medan listrik maupun gaya listrik atau gaya kolom ataupun gaya gravitasi. Cuma bedanya kalau gaya gravitasi tidak ada negatif, pasti positif. Misal minus Q dengan minus Q. Jadi kalau muatannya sama, titik nolnya pasti di antara dua muatannya. Bagaimana kalau muatannya beda? Muatannya beda misalnya min Q dengan plus Q. Nah, pasti di luar. Nah, sekarang di luarnya di sebelah mana? Di sampingnya yang kecil muatannya, gitu oke. Jadi misal nih min 4Q dengan plus 9Q. Di mana letak titik nolnya? Ya berarti titik nolnya masih di sini. Ini X gitu, ini jarak R. Ini R. Ini X misal berarti R min X gitu. Kan gitu. Ini sana segini adalah R gitu. Jadi kuncinya kalau muatannya sama, titik nolnya di antara atau di dalam, tapi kalau muatannya berbeda itu titik nolnya di luar. Di sebelah mana? Di sebelah muatan yang kecil gitu. Nah, untuk soal ini karena 2 dimensi mungkin agak perlu pemikiran dikit aja, mikir lebih dikit. Karena kebanyakan soal itu hanya di 1 dimensi, sumbu X, sumbu Y. Ini sebenarnya kemarin saya mau bikin soal yang 3 dimensi, tapi ternyata agak ruwet kita membayangkannya bagi kaum pria itu. Imajinasi ini kurang jalan ya saya. Makanya ini sebenarnya X, Y, Z ini, tapi ini diubah jadi Z. Oke. Kesepakatan aja ya, Y ke atas positif, minus terserah sebenarnya, tapi nanti ketemunya sama. Kita sekarang kesepakatannya batas ke atas itu adalah positif, Y-nya negatif. Kalau bingung berarti ini anggap aja Z negatif, ini Z positif, boleh. Jadi jangan susah-susah di sana sini Y, sini X, Z-nya ke sana. Nanti bayangkannya agak susah. Jadi kalau cuma di 2 dimensi itu yang penting tegak lurus jadi tidak harus ke depan ke belakang, itu tidak harus. Nah, titik muatan Z, muatan apa ini? A gitulah ya. Ada titik Y sama 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada Y atau plus 2, 4, 3 mikrokolom. Oke guys. Oke. Kemudian di plus ya. 1, 2, 3 di sini ya. Sini 4. Di sini ada kenapa tuh saya kirim minus 48 mikro. Kebanyakan soal untuk mencari titik nol, baik itu gravitasi, kayak kolom mau medan, itu pasti bisa diakar. Karena rumusnya itu adalah kalau yang muatan ini rumusnya aja ya. Kalau muatannya sama, berarti ada rumus itu adalah akar ya, Q1 per R min X kuadrat sama dengan akar Q2 X kuadrat gitu. Itu kalau muatannya sama. Kalau muatannya ini berlaku juga di bumi, planet ya, teori planet. Muatannya beda berarti plus nanti. Kalau muatannya beda itu akar Q1 per R plus X kuadrat sama dengan R2 Q2 per X kuadrat. Jadi pasti soalnya itu rata-rata ya, kecuali memang pilihannya akar-akar. Tapi kalau pilihannya tidak akar-akar pasti bisa diakar gitu. Mana yang Q1, mana yang Q2? Kalau ini ya, kalau untuk muatan yang berbeda, Q2 itu harus yang kecil. Ini yang kecil. Kalau Q1
I1 harus yang besar, atau ciri-cirinya besar itu harus ada plusnya ya. Nah, R plus X itu di muatan yang besar. Tapi kalau yang ini terserah, mau yang penting gambar X-nya di mana sih terserah. Nah, ini kalau X-nya di sini, ini X-nya di sini ya berarti sini yang R min X. Kalau X-nya yang di sini ya berarti sini R min X, kan gitu. Nah ini maka gini, kita garis terus. Nah, kita anggap satu dimensi. Sebenarnya ini bisa diakar, berarti kita langsung aja akar minus sama positifnya enggak usah. Langsung aja 2, 4, 3. Oh, titik nolnya masih di sini, anggap aja di sini. Kenapa? Karena dia sejajar dengan lurus dengan muatan yang kecil. Ini bilang tadi, ini ada 2, 4, 3, 4, 8. Berarti letaknya di sini. Tidak masalah minus positif, yang penting terletak pada muatan yang kecil. Berarti ini berarti ini kan 4, segini 4 nggih. 4, sini 3, siku, berarti sini adalah 5, kan gitu. Berarti ini adalah R-nya. Nah, ini kita anggap X-nya gitu. Nek bingung kita ratakan aja. Enggak apa, boleh. Bisa, tapi mati. Nah, ini minus 48. Bisa. Berarti ini kan 5. Titik nolnya di sini nih, 0 nih. Berarti ini X, kan gitu. Oke, gas. Yang besar berarti R plus X, berarti 5 plus X kuadrat sama dengan yang kecil itu berarti 48 per X kuadrat gitu. Hilang sih kepriwe. Nah, ini R, ini R ya. Berarti kita bagian dulu lah arah. Titik itu kalau di medan listrik dianggap selalu positif nih. Nah, titik. Maka ini arahnya kemana? Karena berlawanan ya berarti arahnya ke sana. Ini gaya medan. Misal ini A, ini B lah ya. Berarti ini A-nya sana. Nah, karena ini negatif berarti akan ke sana. Maka ini adalah E, B gitu. Oke. Nah, ini kan 2, 4, 3 tidak bisa diakar. Ternyata ini bisa disederhanakan. Boleh disederhanakan. Ini dibagi 3 itu 16. Ini dibagi 3 itu 81. Nah, jadi boleh dibagi nggih. Akar itu boleh di dalamnya boleh dibagi. Baru hasilnya jadi 9 per kuadrat. Kalau di akar jadi 5 plus X sama dengan 4 plus X gitu. Iki nabrak apa belah ya? Apa belah ya? Karo sapa iki lah. Apa iki? Kayak semar. Jadi ini kali silang jadi 9X sama dengan 4 kali 5 20 plus 4x. 4x ini pindah jadi minus 9x min 4x sama dengan 20. Maka 5x sama dengan 20. Maka x-nya ada berapa? 4. Maka jaraknya ini adalah 4. Maka ini adalah 4 gitu. Easy sebenarnya. Nah, sekarang permasalahannya yang ditanya koordinat. Berarti ini disebut koordinat Z. Ini adalah koordinat Y. Kan? Berarti yang positif apa? Z-nya positif. Nah, ini hati-hati di sini. Ini adalah Z, Y ya, bukan YZ. Berarti yang depan itu harus positif. Berarti yang negatif salah. Nah, gitu kan. Yang belakang negatif. Salah. Yang belakang negatif. Oh, salah. Bener sih. Yang belakang negatif. Jadi jawabannya kalau enggak ini ya ini gitu kan. Ya karena ini karena yang atas ini kan Y positif. Berarti yang bawah kan Y-nya negatif. Berarti harus jawabannya negatif. Nah, gimana cara tahu koordinatnya? Kita menggunakan teori kesebangunan atau kongruen SMP kelas 9. Oke. Tadi kan tingginya 4, di sini 3, sini 5, di sini 4 ketemu. Nah, kita mau nyari ini Y dan kita mau nyari Z ini. Oke. Berapa gitu kan? Nah, ini titik 0. Oke. Nah, tinggal aja. Berarti mau pakai miring aja gampang ya. Ini per ini berarti 5 per 3 sama dengan ini per ini. Teman Z berarti 9 per Z kali silang, berarti Z sama dengan adalah 27
27/5. Z-nya adalah positif. Oke, gas. Terakhir, wareng boleh sih, berarti ini mau yang per miring aja yang gampang ya. Berarti 4 per miring sini per sana. Berarti 4 plus Y per 9 gitu. Jadi sisi tegak per sisi miring, sisi tegak per sisi miring. Ini karena sebangun, ini pasti sebangun. Nah, gitu sama sudutnya. Kali silang 36 sama dengan 20 plus 5Y. Pindah ruas, 5Y sama dengan 36 min 20. 5Y sama dengan 16. Maka Y adalah 16/5. Loh, kok positif? Ini dinegatifkan. Ini hasilnya Y-nya adalah minus 6/5. Kenapa? Karena dia disumbu tadi ya, disumbu Y negatif, maka ketemunya harus negatif. Jadi jawabannya adalah 27/5 dan minus 16/5. Oke, terima kasih. Kumau.